kan? Tapi slow biodegradation dibutuhkan untuk tadi saya jelaskan bahwa pengurangan tetap harus terjadi, reuse, kalau ekonomis bisa dikumpulkan, recycle. Tapi problemnya adalah kalau sampah-sampah jenis plastik tertentu, bayangkan kantong sampah ya, kita isi dengan sampah penuh, terus ditransportasikan, ya kan, dan sampai ke TPA dibuang. Itu untuk ongkos pemulung buang sampahnya. Terus kalau mau bayangkan didaur ulang misalnya harus dicuci dalamnya, di luarnya juga dicuci, dicacah jadi kecil-kecil, dipisahkan secara benar. Itu the whole process, itu labornya sama costnya semua bisa $1 lebih. Sementara nilai dari material yang tercipta hanya 5 sen. Itu negatif itu, biarpun kita paksakan circular economy, itu akan bakar uang $1 untuk menyelamatkan 5 sen worth of material. Itu dilema keekonomian problemnya dengan suatu jenis sampah-sampah plastik tertentu. Nah, itulah sampah-sampah plastik yang kalau tersebar di 17.000 pulau, di mana kita tidak bisa create concentrated collection facility yang efisien dan ekonomis, itu sama, atau kalau dipaksakan berarti bakar uang terus, itu bakal luar biasa beratnya minta ampun. Karena mensubsidi proses pengolahan sampah itu suatu kebijakan yang sangat riskan dan punya konflik of interest yang luar biasa. Akhirnya jadi jumlah sampahnya digelembung-gelembungkan ya. Dan repot, itu padahal pajak kita, uang yang ada pemerintah pun untuk kesehatan, untuk gizi, untuk kebersihan, dan pendidikan itu masih banyak sekali. Jadi ini masalah keekonomian. Nah, solusi apa? Solusi return to itu apakah sudah diuji cobakan dan bisa? Kami rasa bisa, karena yang terjadi adalah kita bisa biarkan misalnya sachet-sachet tersebut, kita dengan teknologi kita, Oxium ataupun Ecoplast yang bioplastik dari nabati, kita bikin sachet yang lebih ramah lingkungan, dimana kalau sudah menjadi sampah, kita biarkan di TPA, jangan bocor ya, tetap menghindari kebocoran. Tapi sampai ke TPA, dia akan terurai, tidak menjadi beban lingkungan di TPA, tidak menumpuk di TPA, dan lebih baik lagi penguraian itu kan jadi biomasa, air, dan CO2. Lebih baik lagi kayak di Amerika ini kita ada project ditutup, dan CO2-nya maupun metannya ditambang. Jadi kita biarkan di TPA tempat penambangan CO2 dan metan yang terjadi. Bahkan permintaan dari Amerika kepada kami adalah tolong buat slow biodegradation. Hah? Kami apa bingung dimarahin aktivis kita slow biodegradation. Aktivis maunya cepat-cepat, iya kan? Tapi slow biodegradation dibutuhkan untuk di TPA supaya metannya stabil. Waktu stabil dia bisa nambang dengan baik dan itu solusi yang sangat ekonomis. Karena sekali lagi tanpa keekonomian tidak ada pengolahan sampah yang bisa efisien kalau harus bakar uang. Nah, itulah problemnya. Dan banyak sekali solusi-solusi yang kalau impor dari luar negeri dan lain sebagainya seringkali tidak ekonomis. Jadi misalnya insinerator, apakah insinerator tertentu bisa dibakar, sampahnya hilang, tapi net energi negatif. Artinya energi maupun biaya yang dikeluarkan untuk memusnahkan sampah tersebut jauh lebih besar daripada energi yang dihasilkan. Nah, net energi negatif itu membuat beban yang luar biasa besar di kita. Kenapa bisa energi negatif? Karena orang luar negeri kurang paham bahwa sampah kita becek, basah, makanan kita kari, bisa lengket-lengket, rendang, favorit saya juga. Itu tuh kalau sampah bercampur, susah sekali menaikkan temperatur insineratornya sehingga bisa memecah dioksin. Kalau dioksinnya tidak pecah, hanya dibakar-bakar di pinggir jalan, 500 derajat, 300 derajat, semua jadi memindahkan polusi padat jadi polusi udara. Itu luar biasa sama jahatnya untuk kesehatan kita. Jadi aspek-aspek itu perlu kita pikirkan. Sehingga return to earth adalah solusi kontekstual, solusi lokal, solusi yang cocok untuk negara-negara berkembang. Karena bisa green, gak pakai mahal. Kira-kira gitulah. Tapi cocok untuk barang-barang yang itu, yang kecil-kecil dan film-film kantong sampah, kantong bibit dan lain sebagainya itu. Kita harus cerdas juga aplikasikan ke jenis barang yang mana. Ya. Siap. Semoga menjawab. Terima kasih banyak.